saya mau sharing sedikit tentang bahwa kita harus mau kenal sebenarnya Tuhan kita bukan hanya dengar, tapi memiliki. Amin. Hari ini aku kemarin dibawa teman-teman ketemu dengan tim, semuanya pensiun, semuanya sudah di atas 60-an ya. Saya maunya sih 46, tapi sudah 64. Jadi saya bilang kita saya lebih ya, but anyway kita masih muda dibandingin Donald Trump, amin. Oke. Jadi hari ini aku di sana itu aku lihat banyak orang Indonesia yang sudah pensiun di sini jalan-jalan ya ke Mandy, naik ferry, saya ikut aja. Kayaknya aku yang agak sedikit muda dibandingin mereka. Nah hari ini aku lihat begitu banyak orang tua dan ada yang kenal Tuhan, ada yang tidak kenal. Nah hari ini saudara sekalian, kita tahu bahwa di zaman sekarang ini banyak orang mencari kebenaran. Ya, ada yang mencari melalui filsafat, agama, ilmu pengetahuan, kekayaan. Ya, dan kita lagi lihat ini pusing ya. Masa di mall simpan 74 kilo emas? Saya tidak tahu bagaimana beratnya ya. Emas itu 74 kilo ya. Itu kekayaan. Dan aku terus terang aja sedih itu karena aku lihat bahwa istrinya orang Batak berarti Kristen. Tapi kok begitu ya. Jadi kadang-kadang agama itu, saya sering mengatakan agama itu tidak menjamin keselamatan, tapi memiliki Yesus itulah kuncinya. Ada yang amin? Dan Pak Corona, saya nggak tahu gimana. Umurnya sudah 45 tapi masih semangat di sini. Ada amin? Pak Corona, saya nggak tahu umur berapa, tapi saya nggak tahu 45. Oke? Tapi masih semangat seperti 27. Ini yang luar biasa. Kita ini beda dengan orang yang punya 74 kilo emas gitu ya. Kita punya Tuhan beda. Nah, hari ini banyak orang khawatir, jadi mereka akan korupsi, mereka akan cari segalanya ya di media sosial, kekayaan, dan namun Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hanya ada satu Allah ya yang benar. Keuangan kita semuanya butuh, tapi ingat yang benar itu. Nah, sebagai gereja yang percaya kepada ajaran para rasul, kita berdiri di atas kebenaran bahwa Allah itu adalah satu-satunya. Tidak ada dua Allah, tidak ada tiga, hanya ada satu jalan. Ada orang bilang, Pak Amin, kan banyak jalan ke Roma. Lu punya agama, lu jangan ganggu gue deh. Saya bilang, iya, banyak jalan ke Roma, tapi hanya ada satu jalan ke surga. Ada agamanya? Ada yang lain gitu. Nah, hari ini Yesus telah menyatakan dirinya kepada manusia, dan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Ada puji Tuhan. Nah, kita mau lihat ya. Aku dari Ibu Evi, aku minta tolong. Aku udah kirim proposal, tapi saya masakan dari pagi ya. Saya bangunnya sudah pagi ya. Jadi kita lihat. Aku dulu sembahyang ini, aku nggak suka sebenarnya. Dulu sama aku, saya tahu saya agama Buddha. Mereka waktu saya agama Buddha, mereka itu tumpang tangan doa buat saya ya. Sampai 40 tahun, 2023 ya. 2083. Nah, 83. Sekarang 2026. Nah, ini Tuhan dulu saya ya. Oke, kalian. Jadi saya tunggu, katakan dulu. Yang satu dulu katakan. Nah, ini orang India punya kelenteng. Saya sudah di Penang. Saya umur 11 tahun udah dikirim ke Penang. Terus sekolahnya saya orang Medan. Jadi aku agak sering nakal. Aku umur 10 tahun udah curi uang papa. Saya keren loh, udah main judi, main 21 gitu loh. Aku pintar loh main judi dulunya. Jadi aku waktu di Penang itu, saya tiap bulan itu ke kelenteng orang Hindu. Jadi saya di sana itu saya sembahyang. Aku takut kalau lihat kelenteng banyak patung, banyak Tuhan di sana. Ada puluhan ratusan. Nah, ini salah satu yang mereka sembahyang. Saya lihat di Google, saya bilang aku nggak ketemu yang dulu, tapi gini ya, yang ini yang apa, yang seperti apa gajah itu ya. Nah, itu ada semenko itu dia bilang dia bisa lihat ke kiri ke kanan ke belakang semuanya dia lihat. Jadi orang India itu banyak Tuhan sekali. Nah, kita orang Joko juga sama, oke. Ini setar cingkang ini adalah orang yang wah lihat ini mukanya aja serem, ya. Jadi orang jahat diinjak sama dia, orang ini semuanya Tuhan. Jadi banyak Tuhan di agama-agama itu. Nah, aku mengucap syukur
bahwa kita ini kenal siapa itu yang benar. Amin. Nah, ini oke. Aku tahu, tapi kalau ada keluarga yang masih muda atau apa, jangan caci maki mereka ya. Kau sembahyang aku ke neraka, jangan ya. Kita pelan-pelan punya hikmat ya, punya hikmat. Amin. Dulu kalau kau saya masih marah-marah saya akan bertobat ya. Tapi mereka itu dari Seoul, Injil aku jauh-jauh dari, aku belum tahu sampai juga dari sini ke sana ya. Sekarang saya sudah berumur sampai juga ke Makassar. Tapi mereka datang kita nggak punya duit. Tapi ikut persekutuan doa, di ruangan doa. Nah sekalian, inilah bedanya kalau kita benar-benar sudah memiliki ya, Yesus dalam kehidupan kita. Mereka tanam di hati saya dan inilah saya hari ini. Ya, oke, kita lihat ayatnya biar firman Tuhan. Nah, kita baca 1, 2, 3. Dengarlah apa yang disampaikan. Itu apa? Esa itu satu. Tuhan kejelasan. Tidak ada yang lain. Nah inilah indahnya kita jadi anak Tuhan. Bahwa Tuhan itu dia baik sekali. Jadi Allah menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Allah, yaitu di Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada. Nah kita baca beberapa ayat. Kalau baca firman Tuhan itu enjoy sekali ya. Oke. Aku baca dulu. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Nah inilah yang saya mau sampaikan. 1, 2, 3. Akulah Tuhan kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau. Aku senang sekali ini. Akulah apa? Dan apa? Tidak ada yang lain. Nah ini loh yang saya bilang dulu waktu saya bertobat, saya juga suka bilang, lu jangan bawa saya ke gereja dan Cindra. Aduh, Cindra kemana datang dulu aja pada udah ketemu aja. Jadi lu jangan. Tapi ayat ini loh yang menyentuh aku, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang cemburu. Dan akhirnya saya punya kuatin, saya supaya sambut amat, saya serahkan ke pendeta, aku kenal Tuhan. Nah hari ini om dan juga koko yang lebih tua dari saya, tolong ingat ayat ini, penting sekali ya. Nah kita mau tahu tidak ada Allah selain aku, tidak ada juru selamat selain aku, tidak ada pencipta selain aku. Ada puji Tuhan. Inilah janji Tuhan bahwa dunia mungkin menawarkan banyak pilihan, tetapi Alkitab hanya menawarkan satu Allah yang benar. Ada amin. Karena itu janganlah kita jual Yesus kita. Tolong om sama anak koko, kalau anak kita dia kaya raya, dia tinggal di North Sydney di Dalobea, lumayan kemudian 7 juta, 10 juta, dan kalau dipanggilnya 30 juta kayak sekarang. Jadi kalau dia nggak kenal Tuhan, kamu harus berdoa buat dia. Jadi ada anak yang tinggal di agak jauh ya, nggak punya duit gitu, tapi dia cinta Tuhan. Jangan kita karena dia banyak duit, kamu lebih sayang dia. Justru kalau dia banyak duit, dia belum kenal Tuhan. Doakan dia, karena itu penting sekali. Tidak ada juru selamat. Ada amin? Tidak ada. Yang lain uangnya itu tidak bisa memberikan dia keselamatan. Nah jangan salah ya. Kalau gitu kita jadi orang miskin. Enggak, Tuhan mau kita jadi kepala bukan jadi ekor. Tapi tolong jangan cinta uang itu lebih daripada cinta Tuhan Yesus kita. Ada amin? Karena anak kita kaya, dia nggak kenal Tuhan. Apapun yang dia ngomong itu kita dengar. Aku lihat banyak sekali di Jakarta, orang tua itu dia menyembah anaknya karena anaknya kaya. Aku punya mama yang luar biasa. Nenek saya meninggal, nenek saya waktu itu masih muda. Dan mama saya berdiri di hadapan kokonya. Kok saya nggak bisa menyembah mama ya. Tapi semasa nenek saya hidup, mama saya merawat dia, pijit, ngurusin dia dengan baik. Sesudah dia meninggal, dia bilang saya sudah Kristen, saya nggak bisa sembahyang. Wah semua keluar, dia sayang, nggak bersyukur, nggak tahu gitu. Tapi mama saya sama, dia bilang. Nah hari ini kita harus mau ingat, juru selamat itu tidak bisa dibeli dengan uang. Dunia ini menawarkan banyak sekali, tapi jangan kita menaruhkan kepercayaan pada uang, jangan menaruhkan kepercayaan pada manusia. Ada amin? Jangan menjadikan pekerjaan atau bisnis sebagai
segalanya. Apakah kamu masih cinta Tuhan? Wow. Jadi kiranya Pak Pendeta itu nggak ada godaan. Tanya pesan sama cirunya. Jangan. Kita juga manusia, ada darah dan daging. Kita masih suka makan sampai kan? Iya kan? Atau apa cucu ha? Jadi takut teh ha? Tapi kadang-kadang nggak boleh kita makan takut teh. Sudah dulu. Cukup juga sama ya. Kita juga manusia. Dan pada suatu hari saya dalam keadaan saya ditanya di pikiran saya, iblis itu apakah kamu masih bisa melakukan Tuhan jikalau semuanya itu habis? Haleluya. Ada ayat nggak? Kita senang kalau kita cerita Ayub, itu nggak ya? Kita mau jadi Ayub mau? Nggak mau. Kok saya dia, kok tahu ya? Tapi kalau tahu jadi tahu mau ya, banyak istri kayak pakai itu. Saya ingat bahwa kita harus mau cinta Tuhan lebih daripada sekarang. Dan saya bilang iya Tuhan, kalau memang saya belum cinta uang atau visi saya, tolong angkat semuanya. Dan aku kemarin di grup orang tua itu dia bilang, Pak Amin ini pendeta ya? Saya bilang iya. Dia bilang, oh gitu ya, jadi kamu gereja di mana? Saya bilang di Danau kok. Oh, kamu punya tempat? Iya, saya bilang saya punya tempat. Nah kembali lagi, saya juga nggak tahu, saya mau balik ketemu Jiru sama Kosen. Kita di Newcastle kok, nggak punya duit. Dan gereja itu Pak Pendeta itu 2 kali pindah. Pertama pendeta itu pakai jemaat di rumah, jemaat berbuat dosa, dihokmai, tersinggung, pendetanya dipukul. Bukan dimarah tapi dipukul sampai berdarah. Usir kita bawa kursi pindah seperti keluar dari Mesir. Saya tanya, kita perlu bertobat. Kita lebih. Lu kenapa sih kita pindah? Ini dipukul Pak Pendeta. Jadi kita nggak punya gereja lagi. Dia mau kemana? Saya lawan. Udah sewa selesai, beli lagi Pak Pendeta. Pak Pendeta beli nggak cukup duit, main percetakan. Kita semuanya cuma disuruh main bantu-bantu di gereja senang aja. Cuman kalau orang gereja yang bantu, sorry ya, kerjanya ogah-ogahan. Betul nggak? Udah kerja sebentar nyanyi puji Tuhan, bisnisnya nggak maju gitu. Jadi kalau mau kerja kalau mau pelayan jangan dicampur gitu, ya kan? Nggak ngerti ya soal? Disita lagi sama bang, pindah lagi gitu. Jadi aku punya hati kecil ini, aku cuma ada $40 di bank account saya ke Bank. $40. Dalam hati saya bilang, Tuhan, jika lo mengizinkan, aku mau lo lain kali kalau ada uang aku mau beli gereja. Itu aja. Jadi sekarang saya sudah umur 64. Saya flashback kembali. Kemarin aku biasa ketemu orang tua, aku takut mereka udah mau sampai ke terminal Kalideres sudah terakhir. Kalau mereka kenal Tuhan, aku bosan. Aku izinin orang. Oh, kamu Pak Pendeta? Iya. Oh, kamu kenapa bisa jadi Pak Pendeta? Bisa kok. Saya juga punya usaha kecil kan ya. Oh gitu ya. Kenapa? Karena waktu kecil aku rindu untuk beli gedung gereja. Udah selesai saya izinin dia, engkau ke gereja nggak? Kadang-kadang kan. Lalu saya bilang, kok kalau bisa sering ke gereja. Udah selesai dia bilang satu perkataan. Kamu hebat juga ya. Kenapa kok? Nggak semua orang punya hati mau beli gedung gereja. Oh, saya juga pernah berpikir. Nah saya flashback kembali. Saya sudah pulang saya tadi. Saya mikir Mas, kalau saya tidak pernah susah di gereja yang pendeta yang nggak punya gedung gereja, saya bisa nggak punya hati untuk mau beli gedung gereja? Belum tentu. Karena saya nggak pernah alami. Ada amin? Dan karena itu saudara sekalian, Alkitab mengatakan, kenapa ini dia adalah satu-satunya Allah? Karena dia janji di Alkitab bahwa sebelum kita lahir dan keluar dari lahir ibu kita, dia sudah berkata. Ada amin? Kemarin nanti dalam itu juga saya ketemu satu orang, saya nggak tahu siapa. Kalau saya kemarin dulu ambil gedung gereja lagi, saya berhati jadi anak gitu. Mereka seharusnya sudah umur gini. Aku juga udah ngomongin tadi saya harusnya siap, so enjoy life. Lebih nggak siapa? Udah kok pensiun aja lah, ngapain lagi sih lu gitu. Lu mau kerja sampai umur berapa gitu. Tapi hari ini kalau saya cuma dulu ambil lagi gereja. Kenapa?
jiwa dan raga kita. Aku bercerita dengan setan dengan nanya. Cuma saya dari grupnya Kansil itu bahwa akan buka gereja lagi, gereja apa yang mau ditutup? Gereja apa yang mau ditutup? Ada yang lain di lain tempat. Di pagi ada tempat itu. Nah, kenapa? Karena kita rindu banyak orang Indonesia di sini, banyak jiwa bisa bertobat. Karena satu-satunya Allah. Ada amin? Satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Karena itu saudara sekalian, marilah hari ini kamu boleh nggak suka dengan saya, tapi saya tetap cinta sama orang. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan yang lain. Ya, uang itu penting, tapi Yesus adalah satu-satunya pengharapan kita. Yesus adalah penyataan Allah yang esa, bahwa Dia itu adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, kita baca ayat ya, Yohanes 14 ayat 9. Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Allah yang tidak kelihatan menyatakan dirinya dalam apa? Yesus Kristus. Ada yang aneh? Kita punya Tuhan bukan patung yang tadi yang dibuat karena manusia. Ada puji Tuhan? Kita punya Tuhan itu Dia adalah Allah. Nah, ayat 1 Timotius 3 ayat 16. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia adalah, kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Jadi karena itu, Bapa itu sang pencipta itu di perjanjian lama yang dipercaya agama Yahudi, percaya agama Islam, bahwa Allah itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Itulah Yesus kita, itulah juru selamat yang satu-satunya, yang Dia adalah Allah, mau datang ke dunia ini jadi manusia, melewati, bukan menikmati, sesengaja mengatakan menikmati segala kesengsaraan, kesusahan dan kesedihan. Kita punya Tuhan itu tahu kita punya kesusahan. Kita punya Tuhan tahu kita punya kesedihan. Kita punya Tuhan tahu kita kekhawatiran. Hal ini karena itu ingat bahwa tidak ada yang lain. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, mari kita percaya bahwa ingat Dia adalah satu-satunya juru selamat. Di Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmanialah seluruh keperluan kealahan. Nah, ini yang penting. Semuanya 1, 2, 3. Sebab dalam Dialah berdiam secara seluruh keperluan. Mari kita belajar dari Yesus. Dia punya hidup, Dia punya sifat, Dia punya segalanya. Karena Dia adalah Allah. Semuanya itu ada di dalam Dia. Semua keperluan Allah itu ada dalam Yesus. Sifat Dia. Kita harus mau to be like Jesus, seperti Yesus. Tujuan hidup Kristen kita itu seperti Yesus. Bukan seperti anak kita yang kaya raya. Bukan, tapi seperti Yesus. Ada amin? Mari saudara sekalian ingat. Karena itu kita mau terima Yesus yang belum dibaptis. Proses sama Cibu akan baptis dalam nama Tuhan Yesus supaya kita jadi mirip Dia. Ini penting sekali. Nah, keselamatan yang ini penting sekali. Tidak ada yang lain, hanya dalam Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Alkitab mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ada amin? Nah, karena itu bukan gereja yang menyelamatkan kita. Jangan kita ambil kartu gereja kita masuk ke surga. Nah, tentu. Nah, aku nggak tahu ya ini aneh dari aliansa bagaimana orang Kristen tak bukannya. Aku mau sedih aja. Kalau memang dia benar-benar anak Tuhan, saya sungguh sedih sekali. Karena orang Kristen tidak dijaminkan mendapatkan hidup yang kekal selain orang yang memiliki Yesus Kristus. Ada Tuhan. Karena itu marilah kita ingat, bukan perbuatan baik yang menyelamatkan kita, hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Saya minta tolong, jangan merasakan kalau itu amin, saya kejelas. Kita boleh melakukan hal yang baik, membantu orang, memberikan. Kemarin saya ketemu satu orang umur 32 tahun, dia adalah orang yang sukses, anak muda. Dia bilang every year I will go to whatever India, whatever, give money to the poor, kasih makanan ke orang-orang miskin. Itu nggak salah. Ke India. Jadi saya minta tolong, itu baik sekali. Tetapi keselamatan itu kita nggak bisa bilangin
dia benci sekali, dia kesal, dan dia cari kesalahan sendiri karena dia orang pintar. 3-4 tahun dia cari akhirnya apa? Dia yang bertobat. Nah, dia mengatakan apa? Kebenaran tidak membawa saya menjauh dari Yesus, tetapi membawa saya kepada Yesus. Dan puji Tuhan, dia sudah tahu kebenaran itu hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Karena itu dia bertobat. Banyak orang mencari kebenaran, tetapi kebenaran sejati membawa kita kepada Allah yang esa yang dinyatakan dalam apa? Yesus Kristus. Karena itu ada orang tanya saya kapan kamu mau pensiun? Saya bilang ya kemungkinan dalam saya kira 2-3 tahun saya pensiun, tapi untuk pelayanan seperti Kosen sama murid hari ini belum umur 60 lebih masih mau urusin gereja, mau bangun gereja, mau terima bangun gereja. Memang enak jadi pendeta. Jadi pendeta adalah pekerjaan yang paling kepala pusing. Kemudian saya tiba-tiba banyak ubah. Kalau Kosen banyak kehilangan lampu ya. Kenapa? Cakia, sensial ya. Ngerti nggak? Apa makan hati, pahit, ampla di sini saya tersinggung keluar dari gereja. Saya di sini Pak ada masalah nih, dia kepahitan mau keluar dari gereja. Terus saya bilang istri saya sedih. Dia ikut saya 15 tahun mau keluar dari gereja. Saudara sekalian, kenapa? Karena kita ini masih ada kedagingan. Jadi seumur kita ini sudah jadi pendeta cukup lama. Kadang-kadang saya berubah. Aku bilang sama istri saya, kok saya jadi begitu ya? Ingat satu hal saudara sekalian, tidak ada yang lebih penting daripada hidup menyenangkan Yesus. Ada amin? Biarlah kita dicaci maki, disalah paham oleh keluarga, dibenciin, nggak apa-apa. Tapi asal kita jangan benci dia. Ada puji Tuhan. Kenapa? Kita kenal siapa itu Yesus. Karena dia satu-satunya Allah. Kalau kita kenal dia, asal kita ada kemauan, dia tahu kita nggak sanggup. Dan aku tahu, aku bukan orang yang pintar. Aku nggak bisa kuliah dapat double degree dalam 5 tahun. Nggak bisa. Kak Kiki, kau yang punya suami, 5 tahun dapat double degree. Saya 5 tahun dapat 1 degree. 1 degree pun profesor saya kasih saya lulus. Kalau ada lulus. Berapa sih? 48 saya 50 lulus kan? 48 2 angka jadi amin. Aku nggak mau lihat kamu nanti. Aku lulus. Ada orang. Tapi kalau kita punya hati membeli gedung gereja, kebeli kok. Ada puji Tuhan. Jadi karena itu saudara sekalian, jangan kiranya kalau kita kenal Tuhan, kita harus mau sempurna dulu. Kita mau pintar, tidak. Tuhan datang ke dunia ini bukan cari orang yang pintar, orang yang kaya, tapi dia mencari orang yang mau cinta nama dia. Amen. Orang yang mau cinta, mau terima dia menjadi juru selamat. Orang mau bangun gereja. Saya bilang sama istri saya kalau sudah selesai pensiun, kita nggak kerjaan, kita keliling Indonesia karena kita punya gereja Pentekosta ada 520 gereja kok. Ada sekolah kita baru dibangun. Saya pulang ke Indonesia, saya mau kirim furniture, tempat tidur untuk mesnya di asrama di Salatiga, supaya ada sekolah teologi, supaya ada banyak anak-anak orang Jawa, orang Toraja, orang manapun Manado bisa ke sana kuliah dapat S1. Tidak semua orang mau seperti kita ini. Orang bilang angong, bodoh, moyo, si kuat mentor semua. Ngurusin orang lain. Ya kan kita ngurusin orang lain, kita bertiga di sini kan. Kenapa? Mau sekolah kita ngurusin. Orang mau datang gereja kita rindu supaya dia bisa datang. Kita dapat apa sih? Bukan tahu. Nak cuannya, mau cuan ya, nak cuan. Tapi ini, itu adalah jiwa kita, itu adalah kerinduan kita, itu adalah tujuan hidup kita. Karena kita tahu tidak ada nama lain, tidak ada lain bisa memberikan manusia keselamatan dan ke surga hanya dalam nama Yesus, yaitu supaya mereka bertobat. Puji Tuhan, supaya Indonesia bisa menangkan banyak pendeta. Gereja saya swasta 140 anak-anak sekolah kita tahu. Dan mereka itu sekarang apa kabar? Gerejanya ada 1000 orang. Saya bilang puji Tuhan, satu tahun di gereja kita makan semuanya gratis. Hari ini ada saudara sekalian,
Kenapa? Karena kita tahu tidak ada Amin. yang sama manusia. Karena itu mereka mendukung supaya bisa ini bisa maju terus banyak gereja. Ada amin? Dan yang satu lagi saya sudah mau selesai. Respon kita terhadap apa yang bagaimana kita dibaca di Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Oh, thank you. Saya nggak gadis dingin jadi masuk angin. Saya suka main tenis. Tidak baca ayat ini kalau memang ada. Bagaimana kita respon dengan Tuhan yang kita sudah tahu? Ingat, kasihilah Tuhan Allah dengan apa? Segenap hatimu. Kenapa saya sudah berumur segitu masih rindu untuk sekolah teologi dia itu? Karena kita punya gedung tanah hampir 1 hektar di Salatiga. Maaf ya, kalau ngurusin orang lain kadang-kadang aku juga bingung kenapa ya saya mau jadi pengusaha jadi pendeta. Beda kalau kita pengusaha kita mikir nggak cuma nggak apa-apa ini investasi supaya ini gini. Maaf ya, pendeta juga cek komisi pusing saya kadang-kadang. Aku ngurusin 1000 pendeta, 1000. Bukan 100. Kepala saya pusing. Sekarang udah enggak ya. Sekarang jadi kepala saya. Terus sekalian kita baca. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Markus 12 ayat 30. Ada amin? Nah, kalau kita semuanya sudah ngerti, kita lakukan. Pertama, kita harus mau bertobat. Hidup kita ini jangan seperti dulunya kita. Kita jadi manusia baru, sifat kita berubah. Emosi kita berubah, mulut kita itu jangan terlalu cerewet terhadap suami dan juga terhadap anak-anak. Kalau cerewet makan sambal ulat. Ada amin? Ada amin? Bertobat kita Tuhan. Ada orang gitu, Pak Pendeta saya mau cerai. Saya bilang kamu udah 65 mau cerai. Dia bilang, 我找到了真爱. Saya ketemu cinta yang benar-benar. Tapi kenapa kamu dulu nggak cinta cerai ada 5 anak? Udah 65 ketemu di karaoke, I love you, you love me. Dia mau cerai. Saya bilang udah 65 mau cerai, udah setengah udah bau tanah. Dia bilang saya mau hidup saya ini saya mau nikmati supaya saya benar-benar dapat cinta yang sejati. Malah sekali ya lah. Kalau saya nggak jadi cerai. 2 tahun kemudian dia punya cerai yang di karaoke itu tiba-tiba perempuan itu stroke. Nggak lagi ya. Cinta sejati itu hilang. Saya bilang nggak jadi kok nggak jadi. Kenapa dia stroke? Tapi bertobat kepada Tuhan itu. Ingat, Tuhan kita itu biarpun kita stroke, kita sakit apapun, dia tetap cinta kita. Amin. Itulah Yesus kita. Itulah yang kenapa saya mengharapkan bahwa banyak orang yang bisa terima Yesus, yang mempunyai nama Yesus dalam hidup dia. Aku tahu berapa duit pun kita kasih mereka orang tua kita, kalau dia tidak mempunyai Yesus, dia akan menuju ke neraka. Karena itu bagaimanapun kalau orang tua sudah mau mati, saya akan datang. Jauh-jauh pun jam 12 saya datang berdoa di rumah sakit untuk dia. Kenapa? Karena tidak ada Yesus. Karena itu makanya kita jadi anak Tuhan. Kita bertobat, punya hati untuk mau cinta Tuhan. Amin. Nah, tolong bertobat itu tinggalkan hidup lama. Tinggalkan maaf ya, egois. Kita ini egois sekali, apalagi di Australia. Aku suka marah anak saya. Dad, udah jangan ngurusin orang lain dah. Ini Australia. Dia nggak ngerti. Kadang-kadang kita telepon orang, kita ketemu. Ngapain sih ketemu orang? Ya kita berteman supaya dia bertobat. Ada amin? Ada amin? Supaya dia kenal Tuhan. Jangan dia kenal uang dolar terus. Sekarang rupiah hancur. Kerja 24 jam nggak pergi gereja ya. Nah kenapa? Nah anak saya kemungkinan agak sedikit bule. Jadi privacy mau diarah. Kita privacy nggak apa-apa, kita tembus saja supaya dia bertobat. Saya sudah bilang maafkan saya. Sampai ke lubang neraka pun kita mau tolong orang itu, tapi jangan ikut dia ke neraka. Ada amin? Cari dia, karena itu tolong. Kalau kita bagaimana respon, kita cinta Tuhan dengan sepenuh hati, hidup kita bertobat, kita memberikan waktu kita, kalau ada berkat uang kita, dan kita mau apa? Hidup kudus di hadapan Dia.
kita dibaptis sama Tuhan Yesus jadi milik Tuhan, ya, itu penting sekali. Yang belum dibaptis tolong sih Pak, kalau saya cuma cepat dibaptis, tolong ya, jangan tunda-tunda. Amin. Saya heran ibu-ibu, kalau memang baptis itu susah banget, tapi kalau ke pesta, aduh, ke salon 3 jam 3 jam nggak capek. Baptis permen 30 menit beres kok. Kenapa? Karena ada satu orang, menurut saya sendiri, udah mau meninggal ya kanker datang ini, udah kaya, masih muda waktu itu 30 tahun saya injilin dia. Dia bilang, Pak Pendeta, aku sudah bilang sama suami aku, kalau aku meninggal, aku mau dandan sampai begitu. Semuanya bagus supaya saya kelihatan masih pengantin. Saya bilang, Ci, dia mau terima Yesus. Hatiku hancur. Di Bogor, saya datang ke Bogor. Kenapa? Dia mau waktu dia mati, tetap cantik. Kita sudah mati, mau cantik yang mau pakai percuma. Yang paling penting jemput kita di sana itu surga. Itu saudara sekalian. Nama Yesus itu penting yang kita harus memiliki dari kita. Ada puji Tuhan. Responnya seperti apa? Kita mau tahu bahwa Yesus kita itu dia adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya Esa. Kita harus bertobat dibaptis dalam Tuhan Yesus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mulut kita jangan jahat ibu-ibu. Laki-laki hargailah istrinya. Ada amin. Amin. Saya mau cerita ya. Ini menjadi orang tua. Ini Tsinghua Daxue. Tsinghua Daxue itu universitas seperti Sydney yang terkenal. Dia sudah 40 tahun jadi profesor. Tiba-tiba istrinya meninggal. Sesudah istrinya meninggal, dia nggak tahu vitaminnya di mana, obat darah tinggi, amen. Darah tinggi, obat gulanya di mana. Biasanya istrinya itu rapiin buat dia sekarang mati. Obat darah tinggi, jadi obat gula, ya kan? Malah nangis dari situ. Dia baru menghargai istrinya yang begitu luar biasa. 40 tahun jadi profesor, dia nggak ngerti bagaimana bayar listrik, bagaimana dia ini, dia semuanya istrinya yang ngurusin. Dia cuma tahu berapa research dia dapat ya, dia dapat berapa piagam yang dia ada. Sesudah itu dia bilang dia jadi motivator untuk kasih orang tahu yang namanya suami istri, tolong hargai istri kita dan suami kita. Istri memang sudah menikah sama suami kita sudah 40 tahun, udah bosen ya dia. Nah, suami juga sama, udah bosen istri. Karena kejelekan istri semuanya tahu, karena kejelekan suami semuanya tahu. Bajunya celana dalamnya lancar, nggak bisa berubah. Udah 40 tahun masih kayak gitu. Istrinya cerewet pun dia bisa. Saudara sekalian, Yesus mengatakan pernikahan itu nggak boleh cerai. Amin. Bersyukurlah dengan istri kita yang cerewet, suami kita yang berantakan, celana dalam. Haleluya. Amin. Kamu tidak bisa jamin kalau kamu ganti suami atau ganti istri, dia lebih baik daripada saya. Percaya. Itu Tuhan menciptakan udah kok, udah cocok. Jangan bongkar, ya. Dan gigi palsu mau dicopot. Hari ini, kalau kita kenal Tuhan Yesus, kalau kita mau berdoa, Tuhan, aku kesal sama suami saya. Aku kesal dengan istri saya. Tolong Tuhan, jangan bilang ubahlah istri saya. Ubahlah aku. Ada amin? Ada amin? Salahnya orang Kristen yang nggak kenal Tuhan Yesus, dia minta Tuhan rubah suaminya atau rubah istrinya, tapi nggak mau rubahnya. Bocengli namanya diganti bocengli. Kenapa? Karena dia cerewet. Bagaimana suaminya bisa berubah? Coba dia minta Tuhan, rubahlah aku. Mulutnya manis, suaminya pulang rapi semuanya. Suaminya jatuh cinta sama rumah. Ini pulang, Mbak, masa ya nggak ada sayur, suka mie aja udah. Suaminya betah gitu. Kan? Ubahlah saya Tuhan Yesus. Aku ini nggak benar. Tuhan bentuklah aku supaya keluarga ini bisa nyaman, bisa langgeng sampai selama-lamanya. Karena itu Yesus sanggup merubah. Amin. Tidak ada
Saya mau kasih satu kesaksian. Itu lagu ya, haleluya. Dia adalah seorang penyanyi namanya Cai Qi. Dia orang di Taiwan, terkenal sekali. Saya mau kalian dengar sedikit aja lagu haleluya ya. Dan dia di tahun 2003 itu terima Yesus karena dia punya kanker payudara. Dalam kanker payudara itu teman baiknya bilang, Cai Qi, kamu jangan khawatir. Aku berdoa buat kamu dalam nama Yesus. Karena nama Yesus itu punya kuasa menyembuhkan. Dan akhirnya dia terima, temannya berdoa. Dan akhirnya dia punya payudara itu bukan ganas, mujizat terjadi. Dan dia bertobat. Dia adalah seorang penyanyi yang Kristiani orang Indonesia ya, mirip-mirip kayak gitulah ya. Tapi dia nggak sesama Kristiani. Tapi oposisinya juga oposisi sana, oposisi sini. Kita kenal lagunya, suaranya itu. Nggak tahu. Kamu dengar? Dia nyanyi dari hati. Cowok apa cewek? Ada pasti yang kenal dia di sana ya di sini. Ini lagunya namanya Haleluya. Dia apa? Dia yang buat senang. Dia nyanyi saksi betul. 爱深深藏在传说中，那是君王为他而弹奏，但你从不曾在意经过是否？他是这样走，有笑有泪，有刚强，也有软弱，千百年唱着困惑。哈利路亚，你和他之间若即若离，你孤独走在旷野里，越完美无法抵抗，是否？爱的试探，有苦有痛，有毁灭，更有背叛。这是冰冷破碎旋律，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路你经过的所有事物，我 Lewati segala 一样 jatuh, 但 banyak jalan yang kau lewati. 更像是所 Kamu tidak tahu mau sampai ke siapa. 灵魂深处微笑着， Semua kita Tuhan yang kecil, 更有呼唤。 biru. 你活着的每一口呼 Kita 吸， hidup setiap nafas 哈 kita. 利路亚，哈利路亚， Bisa. 哈利路亚。 Oke. Selesainya. Dia adalah seorang yang sukses sekali. Dia kaya raya, tapi di tahun 2003 itu dia sadar satu hal, yaitu tidak ada satu keselamatan selain Yesus. Jadi sekarang saya nyanyi tidak populer lagi seperti dulu banyak orang dengar, tapi saya damai sejahtera. Dan saya sini aku waktu kuliah ya pacaran suka dengar lagu dia Syasa di dalam itu. Artinya selembut engkau menyentuh hati aku. Waduh. Kalau kamu suka sama cewek, kamu akan nyanyi Syasa.
Kiranya dulu udah ini kemana-mana. Jadi begini Pak, istri saya nggak secakap yang lain, tapi cocok dan cakap menurut saya. Cukup. Oke, ada satu perkataan orang Chinese mengatakan, 情人眼里出西施. Jadi sisi itu perempuan yang paling cantik. Jadi kalau kamu sayang satu orang, bahwa perempuan itu di mata kamu dia adalah sisi itu yang paling cantik di Tiongkok ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang istri kita kurang cantik, pesek atau sipit, jangan. Yang penting kamu punya keluarga itu bahagia. Ingat, tadi Profesor bilang 40 tahun dia membesarkan 2 anak saya. 40 tahun dia mendampingi saya menjadi seorang yang sukses. Dipakai murid saya begitu banyak profesor, begitu banyak jadi menteri, tapi saya tidak apa-apa karena saya mempunyai istri yang baik. Dan sorry ya, penutupan, ada 2 hal yang saya sedih. Orang Asia paling malu, apalagi laki-laki tolong bertobat untuk mengatakan kepada istri kita terima kasih. Yang kedua adalah I'm sorry. Ini kita orang Tiongkok, orang Congo dan Bokai ini. Kita rasakan malu di mana. Bertobat. Dari Tuhan Yesus mengasihi kita. Ingat satu hal, setiap hari sebut nama Yesus. Jangan trade in nama Yesus dengan nama yang lain ataupun dengan dolar. Percaya sama saya. Ya. Yesus adalah Tuhan yang paling baik. Nama itu adalah nama yang paling indah di dalam kehidupan kita. Tolong kita minta Tuhan Yesus berkati kita dan bantu kita. Kita tunduk kepala kita sama-sama berdoa. Ya, saudara sekalian. Saya mau kita semuanya ingat berdoa juga buat gereja kita yang baru ini. Supaya Tuhan berkati. Banyak orang bisa bertobat di sana dan banyak jiwa bisa datang. Amin. Dan berkati proses sama Ibu Guru bisa melayani dengan luar biasa. Mari kita tunduk kepala kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan yang benar dan satu-satunya Allah. Bukanlah hati kami untuk mengenal Engkau dengan lebih dalam. Ampunilah dosa kami, penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan, dan tuntun kami hidup dalam kebenaran. Biarlah Tuhan hidup kami menjadi kesaksian bahwa hanya ada satu Allah, nama di atas segala nama, nama yang indah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan, pakailah gereja ini Tuhan, dan berarti hamba Engkau Tuhan, pakailah mereka Tuhan, dan kami juga ingin berdoa untuk gereja yang baru, supaya di sana banyak jiwa bisa bertobat, bisa datang kepada kita dan terima Engkau menjadi Juru Selamat. Berkati kami semuanya, supaya tempat ini kami semuanya cinta nama Yesus dan tahu bahwa tidak ada orang lain selain Yesus. Setiap hari kita mau berseru nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah. Terima kasih Tuhan hari yang baru. Terima kasih atas berkat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak bisa hidup tanpa berseru nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.